Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Khalid Terjana, kelas 2023A, nomor rekening 007. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dampak pengeluaran untuk lapindo Sungai Porong bagi warga sekitar. Latar belakang: pembuangan lumpur lapindo ke Sungai Porong pada tahun 2006 telah menimbulkan dampak serius, menciptakan tantangan ekologis dan sosial yang kompleks. Peristiwa ini mengakibatkan kontaminasi air Sungai Porong, merusak kualitas air dan mengancam keberlanjutan ekosistem sungai. Lumpur yang terbuang mengandung bahan kimia berbahaya, mempengaruhi kehidupan akuatik dan tumbuhan di sekitar sungai. Selain itu, dampak sosial juga dirasakan oleh masyarakat setempat yang bergantung pada Sungai Porong untuk mata pencaharian mereka. Para nelayan dan petani terkena dampak langsung, baik melalui penurunan hasil tangkapan maupun produktivitas pertanian. Hal ini telah menciptakan ketidakpastian ekonomi dan kehidupan sehari-hari bagi banyak warga yang terdampak. Landasan teori untuk memahami dampak pembuangan lumpur lapindo Sungai Porong melibatkan beberapa konsep utama. Yang pertama, teori kesehatan lingkungan. Kedua, teori ekonomi lingkungan. Ketiga, teori ekologi dan konservasi. Dan yang keempat, teori hak lingkungan hidup. Manfaat penelitian. Pertama, dalam aspek kesehatan masyarakat, penelitian ini dapat mengidentifikasi risiko kesehatan yang mungkin dihadapi warga akibat paparan lumpur lapindo. Yang kedua, dalam konteks ekonomi, pemahaman terhadap dampak ekonomi lokal dapat membantu merancang kebijakan dan program ekonomi yang mendukung pemulihan ekonomi warga sekitar. Ketiga, dari segi lingkungan, peneliti dapat memberikan wawasan tentang perubahan ekosistem dan biodiversitas di sekitar Sungai Porong. Dan yang keempat, penelitian ini dapat berfungsi sebagai alat advokasi untuk mendukung hak-hak warga yang terkena dampak. Metode penelitian, jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode studi literatur daring, yaitu mengumpulkan dan menganalisis informasi data dari jurnal ilmiah, buku elektronik, dan artikel daring untuk mendukung dan memahami suatu topik. Pendekatan penelitian studi literatur adalah proses menyelidiki dan menganalisis sumber-sumber literatur yang tersedia secara daring atau online. Ini melibatkan pencarian, pengumpulan data sintesis, informasi dari berbagai sumber elektronik untuk mendukung pemahaman topik atau isu tertentu. Sumber data dan data penelitian. Dilansir dari www.mongabe.co.id bahwa dampak yang ditimbulkan dari pembuangan lumpur lapindo ke Sungai Porong sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat sekitar karena efek dari logam berat yang ditimbulkan. Pak Tarsen Purnomo, ahli biologi asal Universitas Negeri Surabaya atau UNESA, mengatakan aliran lumpur sejak 2006 menyebabkan pencemaran logam berat, di antaranya adalah lahan pertanian yang tak lagi bisa ditangani, sungai yang tercemar, kandungan emisi gas yang sangat besar, dan keadaan warga yang terdampak lumpur. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah teknik analisis dokumen, yaitu merupakan pendekatan yang melibatkan penyelidikan dan penafsiran dari berbagai dokumen atau sumber tertulis. Dokumen ini bisa berupa teks, laporan, catatan, atau materi tertulis lainnya. Metode ini dapat digunakan untuk menggali wawasan, tren, atau pola tertentu yang terkandung dalam dokumen tersebut. Teknik analisis data. Teknik yang digunakan untuk analisis data saat ini adalah dengan menggunakan teknik analisis kualitatif daring. Teknik ini melibatkan beberapa langkah, diantaranya: 1. Identifikasi sumber data. 2. Seleksi data. 3. Kategori tema. 4. Analisis konten. 5. Pemetaan dampak. 6. Konteks sosial dan ekonomi.
7. Validasi dan triangulasi. 8. Sintesis temuan. 9. Rekomendasi atau implikasi. Dan 10. Publikasi dan diseminasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.